أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seorang mukmin mengaku dirinya iman, tapi matanya masih jelalatan, itu belum beriman. Orang mengaku beriman, tapi telinganya masih suka mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar hari sekalian yang diharamkan oleh Allah, musik-musik dan lain sebagainya. Berarti dia belum beriman. Kenapa hari sekalian? Imannya belum bisa membawa jasadnya kepada yang dilarang oleh Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah. Maka inilah tuntutan iman. Sebagaimana hari ini kita mengusahakan ikhlas dalam amal, maka yang perkara yang jauh lebih penting adalah ikhlas dalam iman. Kalau beramal ikhlasnya dalam hati, jasadnya mengamalkan perintah. Kalau iman yakinnya dalam hati, jasadnya menjalankan perintah. Membentengi jasad kita dari apa yang diharamkan oleh Allah. Karena yang dilarang itu harus ditinggalkan. Dalam agama ini hari sekalian, perintah Allah, sunnah Nabi, yang namanya perintah, itu perintahnya supaya kita menjalankan menurut kemampuan. Tapi yang dikatakan larangan itu harus ditinggalkan secara total. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من جعل همومه هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا والآخرة ومن جعل همومه هم الدنياه شتت شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم يأتيه الدنيا إلا ما كتب الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل يا رسول الله وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang bisa menjaga diri kita, seluruh anggota jasad kita dari apa yang diharamkan oleh Allah. Maka keimanan ini punya hubungan erat dengan jasad kita. Setiap anggota jasad kita mempunyai hubungan yang erat dengan keimanan. Maka hari sekalian, orang yang mengatakan yang penting di hati, jasad enggak penting, ini adalah kata-kata yang ditipu oleh setan, kata-kata tipuan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam mafhum hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Jadi sekalian, ingat kata-kata yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak beriman. Bukan seperti yang sering kita dengar, arti yang diartikan oleh orang-orang hari ini tidak sempurna iman seseorang, tidak mengatakan begitu. Tapi di zaman sahabat hari sekalian, memang betul-betul diakui bahwa seseorang yang anggota jasadnya tidak tunduk kepada apa yang di bawah Nabi, tidak mengikuti perintah baik langsung daripada Allah maupun perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia terlepas dari keimanan. Sehingga Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi,
sehingga keinginannya ia sandarkan kepada apa yang aku bawa. Maka hadirin sekalian, iman itu tunduk, patuh. Sehingga hadirin sekalian, disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa iman itu punya keikhlasan, sebagaimana amal punya keikhlasan. Umat Islam hari ini meyakini kalau amal tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah, dan memang itu syar'i, inilah syariat agama. Tetapi umat hari ini tidak menyadari kalau iman tidak ikhlas itu pun tidak diterima oleh Allah. Jadi bukan saja amal harus ikhlas, tapi iman harus ikhlas. Maka Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, barang siapa yang beriman dengan ikhlas, ia akan masuk surga. Maknanya mafhum mukhalafahnya, hari sekalian, orang yang beriman tidak ikhlas tidak akan bisa membawa ke surga keimanannya. Maka sahabat bertanya, "Wa ma ikhlasuha ya Rasulullah?" Apakah ikhlasnya iman? Kalau ikhlasnya amal, sahabat faham. Tapi kalau ikhlasnya iman itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, "Antuhjizahu an maharimillah." Yaitu keimanan, keyakinan kalimah la ilaha illallah yang diucapkannya bisa membentengi seseorang dari yang diharamkan oleh Allah. Itulah yang dikatakan mukmin. Hari sekalian, seorang mukmin mengaku dirinya iman, tapi matanya masih jelalatan, itu belum beriman. Orang mengaku beriman, tapi telinganya masih suka mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar hari sekalian yang diharamkan oleh Allah, musik-musik dan lain sebagainya. Berarti dia belum beriman. Kenapa hari sekalian? Imannya belum bisa membawa jasadnya kepada yang dilarang oleh Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah. Maka inilah tuntutan iman. Sebagaimana hari ini kita mengusahakan ikhlas dalam amal, maka yang perkara yang jauh lebih penting adalah ikhlas dalam iman. Kalau beramal, ikhlasnya dalam hati, jasadnya mengamalkan perintah. Kalau iman, yakinnya dalam hati, jasadnya menjalankan perintah. Membentengi jasad kita dari apa yang diharamkan oleh Allah. Karena yang dilarang itu harus ditinggalkan. Dalam agama hanya sekalian perintah Allah, sunnah Nabi, yang namanya perintah itu perintahnya supaya kita menjalankan menurut kemampuan. Tapi yang dikatakan larangan itu harus ditinggalkan secara total. Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jika kamu diperintahkan untuk menjalankan sesuatu, jalankan menurut kemampuan. Salat diperintahkan berdiri, rukun. Salat berdiri itu rukun, wajib.
Kalau kita bisa berdiri, kemudian kita sholat duduk, maka sholat kita nggak sah. Kenapa? Masih bisa berdiri. Orang bisa berdiri, kok sholatnya duduk? Maka nggak boleh. Sholat harus berdiri. Tetapi kalau kita nggak mampu berdiri, kita nggak bisa berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Kita nggak mampu duduk, sholat duduk nggak bisa, sholat dengan berbaring. Berbaring pun nggak bisa, maka sholat dengan isyarat. Fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakan perintah itu menurut yang kalian mampu. Ini harus sekalian kaidahnya. Sedangkan kaidah larangan, wa idza nahaitukum anhu fantahu. Jika kalian dilarang dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Total, meninggalkan total. Bukan kalau mampu tinggalkan, tinggalkan. Kalau nggak mampu kita jalankan, enggak. Untuk larangan total tinggalkan. Ini kaidah. Inilah ikhlasnya iman. Ikhlasnya la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keimanan para sahabat begitu ketat, begitu kuat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga amal-amal sahabat begitu ketat dan begitu kuat. Sehingga hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keimanan sahabat dari kesyirikan, dari kekufuran, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga amal-amal sahabat dari bertasyabuh kepada orang-orang kafir. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan hari sekalian dengan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, maka sahabat menyerahkan kehidupannya total kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama. Demikianlah hari sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga para sahabat. Bukan hanya imannya, tapi amal-amalnya begitu dijaga. Maka hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama sahabat dari Mekah menuju Hunain. Ketika itu hari sekalian memang banyak sahabat-sahabat baru setelah Futuh Mekah, setelah Fathu Mekah, maka banyak orang-orang baru dalam Islam, karkun-karkun baru begitu banyak. Maka begitu dalam perjalanan ke Hunain, orang-orang Islam yang baru melihat kebudayaan daripada orang-orang kafir Mekah, orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang musyrik ketika itu. Mereka punya kebiasaan hari sekalian singgah di bawah pohon yang besar. Kalau mereka mau berjuang, mereka mau hari sekalian melakukan sesuatu, itu mereka punya kebiasaan singgah di bawah pohon besar, pohon sidr, kemudian berkumpul di sana, hari sekalian bermalam di sana, berkumpul di sana untuk istirahat, menggantungkan pedang-pedang mereka di dahan-dahan daripada pohon tersebut. Sehingga hari sekalian banyak pohon-pohon yang disebut
daripada asyajarah dzatu anwat, yaitu pohon yang punya gantungan-gantungan, tempat untuk menaruh daripada pedang-pedang mereka. Maka itu kebudayaan dimiliki oleh orang-orang kafir di zaman dahulu. Ketika sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu bersama Rasulullah ingin hari sekalian mempersiapkan perjuangan di Hunain, maka mereka melihat ada satu pohon sidr yang besar, yang rindang, yang hargen yang bagus. Maka di antara mereka mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita singgah di pohon ini, kita bisa menggantungkan pedang-pedang kita sebagaimana mereka menggantungkan pedang. Haris kan cuma ingin menggantungkan pedang. Sebenarnya Haris kalian amalannya enggak masalah. Dilihat Haris kan sepintas itu enggak ada masalah menggantungkan pedang di dahan-dahan pohon. Mereka duduk istirahat di situ. Tetapi Rasulullah tahu bahwa keinginan para sahabat ini ingin meniru perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Walaupun hanya menggantungkan pedang di atas pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya kalian itu seperti Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang mana baru saja Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, selamat daripada lautan. Kemudian mereka melihat orang-orang yang yakufuna ala asnamin lahum. Mereka duduk berkumpul di sekitar arca-arca mereka, patung-patung mereka. Kemudian mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Mereka mengatakan, wahai Musa, buatlah kami seperti yang dibuat oleh orang-orang kafir itu. Buatlah untuk kami sesembahan. Buatlah kami budaya. Dalam tafsir dikatakan, sesungguhnya keinginan Bani Israel yang minta kepada Nabiullah Musa itu bukan mereka mau syirik kepada Allah, tidak. Mereka tahu, mereka faham bahwa hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang satu-satunya zat yang patut disembah. Tetapi mereka pengen meniru kebudayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka Nabi hari sekalian mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian ingin menjadi seperti Bani Israel? Kepada Nabiullah Musa, yang minta kepada Nabiullah Musa agar diberikan kepada mereka Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalianlah kaum-kaum yang bodoh. Ulama mengatakan, Maulana Sa'ad damat barakatuhu mengatakan hari sekalian, walaupun hanya menggantungkan pedang di atas pohon karena perbuatan itu meniru orang-orang yang tidak beriman, maka Nabi melarangnya. Begitulah hari sekalian Rasulullah SAW dalam menjaga amal-amal para sahabat dari penyerupaan kepada amal-amal orang yang tidak beriman, sebagaimana Nabi menjaga iman-iman para sahabat daripada kemusyrikan, daripada kekufuran. Begitu Nabi SAW memperhatikan hari sekalian keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, keyakinan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, demikian juga amal-amal yang
dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab Taurat yang telah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Hariskan kitab Taurat, kitab samawi yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kebetulan hariskan ada ulama mereka yang telah menerjemahkan kitab itu ke dalam bahasa Arab. Maka Umar radhiyallahu ta'ala berkeinginan, bersemangat untuk membaca kitab Taurat itu bersamaan dengan membaca Al-Quran. Maka hari sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah. Marahnya Nabi bukan karena Umar ingin membaca Taurat, tapi hari sekalian marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hari sekalian kecenderungan Umar radhiyallahu taala untuk berpaling daripada sunnah, untuk sedikit meninggalkan kitabullah Al-Quran, untuk sedikit tidak istikhlas di dalam membaca Al-Quran, ingin mencari ilmu dari selain Al-Quran. Itu Rasulullah marah. Bagaimana umat hari ini, hari sekalian, bukan saja mencari ilmu dari kitab samawi, tapi cari ilmu dari komik-komik, dari koran-koran, dari bermacam berita yang enggak jelas. Sedangkan Umar ingin mendapatkan ilmu dari Taurat, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai." Ketahuilah ya Umar, hari ini kalau Nabiullah Musa masih hidup bersama kalian, hidup bersama aku, maka kamu tidak akan selamat hidupmu kalau kamu tidak mau mengikuti aku. Nabiullah Musa tidak akan selamat hidupnya kalau Nabiullah Musa tidak mengikuti sunnahku. Itu ulul azmi. Nabiullah Musa itu ulul azmi, ulul azmi minar rusul. Tapi Nabi mengatakan kalau beliau hidup di zamanku sekarang dan ia tidak mengikuti sunnahku, maka ia akan celaka. Maksudnya Nabi hari sekalian ingin membentengi para sahabat hari sekalian dalam amalnya, dalam hidupnya, hanya dan hanya dengan sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Jangan dicampur-campur dengan yang lain. Sehingga hari sekalian ketika itu turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Maksudnya apa hari sekalian? Luruskan pandangan kalian. Hanya dengan perintah Allah, hanya dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, kalian akan sukses. Kalian akan selamat. Jika kalian tinggalkan sunnah, kalian tidak akan selamat. Ini maksudnya rizkin udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara utuh, secara sempurna. Jangan ada keinginan diri kita, jangan ada hari sekalian keinginan diri kita untuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini hari sekalian kebodohan telah merajalela di tengah umat,
Sehingga hari sekalian umat menjalankan agama bukan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu buat itu? Oh, saya melihat fulan berbuat begini, maka saya ikut fulan. Yang diikuti fulan bukan Rasulullah. Walaupun fulan itu benar, tapi karena niatnya salah, maka apa yang dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Ia pakai serban, kenapa kamu pakai serban? Saya ngelihat fulan kok bagus pakai serban, maka saya ikut pakai serban supaya seperti fulan. Gak dapat apa-apa. Hari sekalian dimuliakan Allah, ikut kepada sunnah. Kenapa kamu rambutnya panjang? Aku lihat fulan rambutnya panjang kok bagus, saya ikut-ikutan sama dia. Gak dapat apa-apa. Ikut kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejayaan, itu keselamatan, bukan mengikuti fulan, bukan mengikuti sosok fulan, gak dapat apa-apa. Yang lebih parah lagi hari sekalian, fulan yang diikuti gak ikut sunnah. Pelihara rambut panjang, kenapa rambutnya panjang? Fulan juga panjang kok. Padahal dia nggak tahu panjangnya rambut Nabi itu di mana, sampai di mana. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari sekalian ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, sehingga ia terjerumus dalam kesesatan. Jangan ikut-ikutan orang, Pak. Ikut kepada sunnah. Inilah ikhlasnya iman. Selama hari sekalian diri kita tidak mengikuti sunnah, maka iman kita tidak akan menjadi ikhlas. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting. Jangan hanya ikut-ikutan. Padahal ada hadis Nabi lagi yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mutakhannisa minar rijal wa mutarajjilatu minan nisa. Rasulullah melarang umatnya ini laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Apa contohnya? Laki-laki yang keperempuan-perempuanan hari sekalian adalah laki-laki seperti rambutnya panjang. Itu hati-hati, Pak. Bukan hanya ini mode, tapi kebiasaan itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kesesatan. Nabi mengatakan hari sekalian, orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, dia tidak akan mencium bau surga, sedangkan bau surga dapat tercium dari perjalanan yang begitu jauh. Kenapa? Karena kebodohan. Oleh karena itu hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam dakwah ini kita belajar lagi dan lagi. Kita hari sekalian mutolaah lagi dan lagi, bertanya lagi dan lagi. Untuk keselamatan diri kita, jangan kita malu bertanya kepada ulama. Datangi ulama, duduk bersama ulama, mengaji bersama ulama. Apa saja kehidupan yang berkenaan dengan keseharian kita, tanyakan kepada alim ulama, supaya kita nggak tersesat. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tuntutan iman. Maka hari sekalian dimuliakan Allah, iman harus kita serasikan dengan perbuatan. Karena hari sekalian yang zahir itu sebagai bukti yang batin.
Sebagaimana sabda Nabi, hari sekalian, beliau mengatakan dalam satu doanya, Allahumma ja'al sarirati khairum min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah dalamku, sarirati hatiku, bagian dalamku, khairum min alaniyati, lebih baik dari zahirku. Jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku zahir yang soleh. Apa itu zahir yang soleh? Zahir yang soleh adalah zahir yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Itu zahir yang soleh. Maka hati itu kaitannya dengan jasad. Bukan hati berjalan sendiri, jasad berjalan sendiri, tidak ada. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini harus kita usahakan terus menerus. Harus kita hari sekalian bina terus menerus. Semakin baik keimanan kita, maka akan semakin lurus jasad kita. Kenapa Nabi SAW mengatakan al-mu'minuna hayyinuna layyinun? Orang-orang yang beriman itu orang yang gampang, orang yang lembut. Gampangan, orang beriman itu gampangan. Maksudnya apa hari sekalian? Maksudnya hari sekalian bahwa orang yang beriman itu enggak punya pilihan untuk dirinya. Ia hanya menyandarkan pilihannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ia gampang, mengikuti perintah itu gampang. Lain, lembut, gampang, itu berkaitan dengan hati. Lembut berkaitan dengan jasad. Lain hubungannya dengan hati. Hayyin hubungannya dengan hati, lain hubungannya dengan jasad. Hayyinun, layyinun, al-mu'minuna hayyinun, layyinun, kal jamalil anif, seperti unta yang jinak. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau tahu unta yang jinak, datang keluar ke negeri Arab, kita akan tahu bagaimana jinaknya itu unta. Unta yang besar, badannya kekar. Hari sekalian, tapi hari sekalian, kalau unta itu dibawa oleh anak kecil umur 3 tahun yang baru bisa jalan, maka unta itu akan ikut. Padahal kalau unta itu mau, anak kecil itu hari sekalian disepak dengan kepalanya itu akan jatuh. Dia digulir dengan kepalanya, dengan lehernya, dia akan jatuh gulung-gulung. Tapi unta enggak begitu. Dibawa anak kecil dia ikut. Di hari sekalian dibawa naik, dia mau naik. Disuruh duduk, dia duduk. Begitu unta yang jinak. Maka orang yang sudah ada sifat keimanan dalam hatinya, dia akan mempunyai kejinakan di dalam amal, di dalam menjalankan perintah, maka ia jinak. Inilah hariskan proses yang harus dilalui bagi umat ini hari sekalian, agar iman kita seperti iman yang dimiliki oleh para sahabat, iman yang diinginkan oleh Allah, iman yang membawa ketaatan, iman yang bisa mencegah seseorang dari apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Inilah tuntutan daripada keimanan. Sehingga hari sekalian dimuliakan Allah, orang yang usaha atas iman, itu hari sekalian seperti seseorang yang telah menanamkan satu magnet di dalam hatinya, meletakkan satu sisi magnet dalam hatinya.
Maknanya apa hariskan? Maknanya ada hariskan hubungan erat, timbal balik yang erat antara hariskan perasaan hati dengan kalimatul iman, dengan zahirnya lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman itu jika disebutkan asma Allah di luar jasadnya, itu hariskan lafaz itu akan langsung kontak dalam hatinya seperti kontaknya magnet plus dan min. Haris sekalian, kalau seseorang belum punya magnet dengan haris sekalian yang zahir, maka haris sekalian itu iman harus diusahakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang beriman idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Perhatikan hari sekalian. Hadraji Damat Berkatahu menyampaikan di Malaysia kemarin bahwa hari sekalian dalam ayat idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, seorang mukmin yang sejati, orang yang imannya betul, orang yang imannya kuat, itu harus kena seseorang yang ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Jadi ini diperlukan orang ketiga, orang yang lain, diperlukan hari sekalian seseorang yang menyampaikan perkara ini, bukan dari dia sendiri, tapi ini menggunakan isim majhul. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, harikan zadatuhum imana. Idza dzukirallah, jika disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan harikan takut. Seolah-olah hari sekalian dalam hati kita itu ada magnet yang jika makhluk itu ketemu dengan yang lain maka akan saling berhubungan. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah usaha yang telah dibuat oleh Rasulullah kepada seluruh para sahabat, menanamkan keimanan dalam hati sehingga ketika iman itu disentuh dengan ucapan, dengan lafaz, maka iman itu akan hidup kembali, akan bangkit kembali. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika didengarkan ayat-ayat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, maka imannya bertambah, bertambah, bertambah. Inilah hariskan keadaan yang telah dibuat oleh Rasulullah kepada seluruh para sahabat, yaitu apa hariskan? Menanamkan benih keimanan dalam hati, sehingga hari sekalian hati tersebut selalu dipenuhi dengan rasa takzim kepada Allah, rasa hari sekalian mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Yang bisa berbuat hanya Allah, yang bisa hari sekalian melakukan hanya Allah, yang bisa menciptakan hanya Allah, yang bisa merubah hanya Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Maka iman ini hari sekalian perlu perjuangan. Tidak bisa hari sekalian iman ujuk-ujuk datang, keyakinan ujuk-ujuk datang. Dengan hanya mendengarkan bayan langsung kita menjadi beriman yang sempurna. Enggak begitu. Lihat kehidupan para sahabat, melalui pengorbanan, melalui mujahadah, hari sekalian meninggalkan kesenangan, meninggalkan kebiasaan. Ini hari sekalian
riyadhah yang dilakukan oleh para sahabat untuk menanamkan keimanan. Riyadhah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat untuk mendatangkan keimanan dalam hati. Apa? Mujahadah. Hari sekalian dimuliakan Allah. Maka dengan mujahadah iman akan datang. Tanpa mujahadah hari sekalian, maka iman akan sulit untuk datang. Maka iman ini hanya berhubungan dengan amal. Iman ini tidak ada hubungannya dengan ilmu. Perhatikan hari sekalian, Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh mengatakan bahwa iman ini hubungan eratnya dengan amal. Iman ini tidak ada hubungannya dengan ilmu. Contoh yang disampaikan oleh Hadraji dalam perkara ini, ketika hari sekalian utusan para sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah ibnu Yazid, maka beliau mengatakan ana sabi'u sab'atin, saya adalah 7 dari ke-7 orang. Saya orang ke-7 dari 7 orang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berbincang-bincang dengan beliau. Fa'ajabahu, maka perbincangan kami mengheran-herankan, membawa beliau terheran-heran, tertarik dengan perbincangan kami. Begitu erat perbincangan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada kami, ma antum. Hari sekalian, Nabi mengatakan ma antum, kalian itu apa? Menggunakan hari sekalian pertanyaan apa, bukan siapa. Kebiasaan Arab kalau ditanya man antum, siapa kamu, itu selalu rujuknya kepada nasab kalian. Maka mereka menjawab nahnu mu'minun, kami ini orang-orang beriman. Maka Nabi mengatakan inna likulli qaulin haqiqata wa ma haqiqatu qaulikum, atau wa ma haqiqatu imanikum. Setiap ucapan itu ada bukti. Apa bukti perkataanmu? Apa bukti keimananmu? Apa yang dijawab oleh mereka? Mereka menjawab khamsa asrata khaslatan ya Rasulullah. Bukti iman kami itu ada 15 ya Rasulullah. Amal yang disampaikan kepada mereka, kepada Nabi itu amal, bukan ilmu, tapi amal. Maka Nabi bertanya, apa itu 15? Mereka mengatakan 5 yang utusanmu perintahkan kepada kami untuk kami yakini. 5 yang utusanmu perintahkan kepada kami untuk kami amalkan. Dan 5 yang menjadi sifat kami dari semenjak kami jahiliyah sehingga engkau larang ya Rasulullah. Ada 15. 5 yang kami diperintahkan untuk meyakini, 5 yang kami diperintahkan untuk mengamalkan, dan 5 yang menjadi sifat kami semenjak kami zaman jahiliyah sehingga engkau melarangnya. Maka Nabi bertanya lagi, coba terangkan kepada kami apa 5 yang diperintahkan oleh utusan kami untuk kamu yakini. Maka ia mengatakan 5 perkara itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti. Kelima perkara itu ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah,
dan beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Dibangkitkan setelah kematian. Kemudian Nabi bertanya lagi, yang 5 yang diperintahkan untuk kamu amalkan apa? Maka mereka mengatakan 5 yang kami diperintahkan untuk mengamalkannya. Yang pertama, an nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menjalankan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji jika sudah ada kemampuan. Kemudian Nabi bertanya lagi, sekarang apa 5 yang menjadi kebiasaanmu, tabiatmu di zaman jahiliyah sehingga aku melarangnya? Maka mereka mengatakan 5 yang menjadi tabiat kami semenjak zaman jahiliyah, yaitu yang pertama, asyukru indar rakha. Syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ketika dalam kesenangan syukur, dalam kenikmatan syukur. Asyukru indar rakha. Yang kedua, wasabru indal bala. Dan sabar ketika mendapatkan musibah. Ini 2 sifat yang sangat mulia. Syukur ketika datang kenikmatan, sabar ketika datang kesusahan, musibah-musibah. Kemudian yang ketiga, waridha bimurril qada. Kami selalu ridha dengan ketetapan atau takdir Allah sepahit apapun. Ridha dengan takdir sepahit apapun. Ar-ridha bimurril qada. Kemudian yang keempat, asyidqu 'indal liqa, yaitu tegap, tegar, teguh ketika berhadapan dengan musuh. Teguh, tidak pernah mundur, tidak pernah berbalik ketika berhadapan dengan musuh. Asyidqu 'indal liqa. Dan yang kelima, tarkus syamatati bil a'da, tidak pernah mencaci musuh sekalipun. Apalagi kawan, musuh pun enggak pernah dicaci. Tidak merasa senang, kalau mau diartikan di Malaysia kemarin penterjemahnya mengatakan tidak pernah merasa senang ketika ada musibah menimpa kepada musuhnya. Tapi konteks aslinya hari sekalian tadi itu tarkus syamatati bil a'da, meninggalkan cemoohan walaupun kepada musuh. Tidak pernah mencemooh musuh, menghina musuh enggak pernah, apalagi kepada kawan-kawan. Allahu Akbar. Itulah sifat yang disampaikan kepada mereka oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keimanan mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu semua? Maka Nabi mengatakan, nujaba ulama kadu ayyakunu anbiya. Mereka ini orang-orang yang cerdik, orang-orang yang berakal, ulama-ulama. Hampir-hampir mereka semua menjadi seorang nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan kepada mereka, aku akan tambahkan kepada kalian 5 supaya lengkap menjadi 20. Apa tambahan Nabi kepada mereka 5? Nabi mengatakan, la tajma'una ma la ta'kulun.
Jangan kau kumpul-kumpulkan sesuatu yang tidak akan kau makan. Ini hari sekalian wasiat Nabi. Jangan kau kumpul-kumpulkan sesuatu yang kalian tidak akan makan. Wala tabnuna ma la taskunun. Yang kedua, jangan kau bangun sesuatu yang tidak kamu tempati. Hari sekalian, kita rumah satu kamar cukup nggak untuk istirahat anak dan istri? Cukup. Bahkan kalau satu hari satu malam itu tidur pindah 3 kamar, kita nggak enak. 2 jam di kamar ini, 2 jam lagi di kamar sebelah, 2 jam lagi di kamar sebelah lagi. Jadi sakit semua badan kita, satu kamar aja. Maka rizki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pengen rumah besar, jangan diniatkan untuk diri kita, tapi niatkan untuk agama. Ini untuk menerima jemaah-jemaah yang datang, yang mereka akan dakwah. Jadi niatnya untuk agama. Jangan pula sudah ada kamarnya nggak dipakai untuk jamaah. Ini menipu diri kita. Masih banyak ini hariskan kawan-kawan kita yang rumahnya belum dimasukin jemaah. Padahal hari sekalian Hadraji mengatakan menginginkan jamaah masuk ke setiap rumah orang Islam, bukan hanya ahbab. Kenapa jemaah harus masuk ke dalam rumah? Karena hari sekalian, agama itu tidak akan bisa diamalkan hanya dengan mendengarkan ceramah, hanya dengan bayan, hanya dengan mudzakarah, nggak bisa. Agama itu akan bisa diamalkan dengan contoh amali. Mulai saat rahmatullah alaih mengatakan, aku sangat-sangat ingin untuk membentuk umat yang bisa menunjukkan amal-amal agama secara amali kepada umat. Hari sekalian, kapan rumah kita akan bisa hidup amal 24 jam kalau jamaah tidak masuk? Maka ketika jemaah masuk di rumah kita, itulah saatnya rumah kita bisa kita hidupkan amal 24 jam. Dari mulai tidur hingga tidur kembali, dimusyawarahkan amal-amalnya. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, wala tabnuna ma la taskunun. Jangan kau bangun sesuatu yang tidak kamu tinggali. Kemudian yang ketiga, warghabu fima fi syai'in anhu yazilun. Wala targhabu fi syai'in fima anhu zailun. Jangan kamu semangat atau jangan kamu menyenangi sesuatu amal atau segala sesuatu yang sesuatu itu kamu akan tinggalkan. Jangan bersemangat kepada sesuatu yang akan kamu tinggalkan. Toko kita akan kita bawa sampai akhir atau kita tinggalkan, Pak? Ladang kita bawa apa kita tinggalkan? Bisnis kita bawa apa kita tinggalkan? Hari sekalian, maka janganlah kalian bersemangat kepada sesuatu yang kalian akan tinggalkan. Wattaqullaha ilaihi tuhsyarun. Yang keempat, bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikumpulkan, akan dibangkitkan. Hari sekalian, yang kelima hari sekalian, cintailah, warghabu fima anhu takhludun. Senangilah atau bersemangatlah kepada amal-amal
yang akan menjadi kawan setia kamu, yang akan menjadi kekal bersama-sama kamu. Jadi semangat kepada amal yang akan kekal, dan jangan bersemangat kepada sesuatu yang akan ditinggalkan. Itulah 5 wasiat Nabi kepada mereka. Dalam riwayat dikatakan bahwa mereka semua setelah mendengar daripada wasiat Nabi tersebut, maka mereka semua mengamalkan dan hari sekalian mempraktekkan apa yang didengar oleh Nabi dalam kehidupan mereka. Itulah mukminun, itulah orang-orang beriman, kata Nabi SAW. Maka iman itu harus kaitan eratnya dengan amal, bukan kaitan eratnya dengan ilmu. Sehingga Hadraji mengatakan, hariskan ayat dalam Al-Quran, jazaa'am bima kanu ya'malun. In amat, kata beliau, in amat, kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan terhadap hambanya, itu hari sekalian dijanjikan terhadap amal dan amal. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Itu Al-Quran. Surga, kenikmatan, balasan Allah berikan terhadap apa amal yang telah diperbuat. Satu ayat Al-Quran pun tidak pernah ditemukan ayat yang mengatakan jazaa'am bima kanu ya'lamun. Balasan akan diberikan kepada mereka yang mengetahui. Enggak. Ilmu ada fadilahnya sendiri. Tetapi hari sekalian, jaza yang Allah janjikan, hari sekalian surga dan kenikmatannya, keselamatannya, itu Allah berikan kepada mereka-mereka yang beramal. Amal dituntut hari sekalian, bukan sekedar ilmu. Memang betul orang-orang yang beramal tanpa ilmu hari sekalian, kata hari sekalian ulama, a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Maka amal-amalnya akan ditolak dan tidak diterima. Hari sekalian, a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Tetapi hari sekalian dimuliakan Allah, ilmu saja, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Seorang alim, orang yang banyak ilmunya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, dengan ilmunya itu dia tidak pernah mengamalkannya, hanya menumpuk-numpuk ilmu, enggak pernah ada yang diamalkan. Apa kata syair tersebut? Hari sekalian, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Dia akan disiksa di akhirat nanti sebelum disiksanya para penyembah berhala. Maka rizkan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu harus didasari dengan iman. Supaya apa sekalian? Supaya ilmunya bisa diamalkan. Maka iman itu kaitannya dengan amal, bukan kaitannya dengan ilmu. Ilmu ada fadilahnya sendiri, namun iman mempunyai harga jalur tersendiri. Jangan disamakan antara ilmu dengan iman, itu enggak akan sama. Tetapi dua-duanya saling membutuhkan. Ilmu perlu iman, iman perlu ilmu. Faham hari sekalian? Maka dalam dakwah di jalan Allah ini hari sekalian, di samping kita hariskan membina keimanan kita, kita juga menuntut ilmu agama. Namanya ilmu dan zikir, ilmu dan iman itu harus ada ketika seseorang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kalau kita keluar, oh nanti nggak punya ilmu, ada.
Tadi hari sekalian orang-orang Badui tadi itu, dengan amal yang mereka miliki, apa kata Nabi? Ulama, nujaba, mereka itulah orang-orang yang berilmu. Mereka itulah orang-orang yang berakal. Ulama, nujaba, kadu ayyakunu anbiya, hampir-hampir mereka menjadi nabi. Hanya saja mereka enggak diberikan wahyu. Kalau mereka diberikan wahyu jadi nabi. Hari sekalian, dengan apa? Dengan amal. Oleh karena itu hari sekalian dimuliakan, kita bawa umat kepada amal. Maka hari sekalian, iman ini hari sekalian tidak akan pernah terwujud tanpa ada dakwatul iman. Maka seseorang yang hanya beriman, hanya beramal, dia tidak akan terselamat dari kecelakaan selama ia belum berdakwah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia akan celaka. Seluruh manusia akan merugi, akan celaka. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang memiliki 4 perkara dalam dirinya. Setiap diri harus ada 4 perkara. Kalau cuma ada 2 perkara, dia akan celaka. Dia akan rugi, dia tidak akan selamat. Apalagi cuma 1 perkara. Harus ada 4-4-nya. Yang pertama iman. Illal ladzina amanu. Yang kedua amal, wa amilus solihat. Iman dan amal saja enggak cukup. Wa tawassaw bil haqq. Harus punya dakwatul iman. Hadraji mengatakan tawassaw bil haqq itu dengan diartikan dakwatul iman, yaitu mendakwahkan keimanan. Wa tawassaw bis sabr beliau mengartikan dakwatul amal, dengan mendakwahkan amal. Maka iman, amal soleh, dakwatul iman, dan dakwatul amal. 4 perkara ini hari ini kita akan dapatkan semuanya kalau kita keluar di jalan Allah. Hari sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, kalau seandainya Allah tidak turunkan seluruh surat dalam Al-Quran, seluruh ayat dalam Al-Quran, hanya diturunkan surat 1 ini saja, wal asri ini saja, maka ini sudah cukup sebagai bekal umat untuk mendapatkan kejayaan dan terselamat dari kecelakaan. Maka dengan 4 perkara ini kita dapatkan semuanya dengan kita keluar di jalan Allah. Orang yang keluar di jalan Allah ini riskan, dia hari-hari bicara iman, mengajak keimanan, hari-hari berbuat amal soleh dan mengajak orang kepada amal soleh. Maka dia akan terselamat dari kecelakaan, terselamat dari kerugian. Tanpa dakwah hari sekalian, iman tidak akan terwujud. Tanpa dakwah, amal tidak akan terwujud. Bahkan hari sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala hari sekalian tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran satu kesalahan besar di atas ketika sahabat meninggalkan dakwah. Dosa yang sangat besar. Hari sekalian, dosa apa? Meninggalkan dakwah. Sehingga hari sekalian Allah turunkan, sebutkan dalam Al-Quran bagaimana 3 orang yang beriman, beramal soleh, orang yang kuat. Hari sekalian, ketika ada takaza dakwah, ia hari sekalian mengundur-undur waktunya. Entar, nanti saja. Bukan dia enggak mau, dia mau. Bukan dia ingkar, dia yakin. Tapi cuma mengundur-undur keberangkatan. Nanti saya berangkat nanti saja, saya berangkat nanti saja. Sehingga Rasulullah berangkat, ia masih tertinggal. Rasulullah sudah pulang, ia belum berangkat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan Rasulullah untuk bercakap-cakap dengan orang tersebut. Bahkan mengharamkan untuk menjawab salamnya. Ulama mengatakan seandainya Allah belum turunkan ayat diterimanya taubat mereka kepada Allah, dan ketika itu ia meninggal dunia, pasti Rasulullah tidak akan menyolatkan jenazahnya.
Dosa apa? Dia nggak berzina, dia nggak mencuri, dia nggak berjudi, dia nggak mengambil hak orang lain, tidak. Tetapi ia telah meninggalkan takaza agama, meninggalkan dakwah. Kalau meninggalkan perintah orang nggak sholat, maka sekalian dosanya untuk diri sendiri. Tapi kalau orang nggak dakwah, dia berdosa, umat juga semua berdosa karena umat tidak mengamalkan agama. Maka dosanya banyak. Oleh karena itu hari sekalian, maka hari sekalian ini usaha dakwah, usaha yang menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan umat seluruh manusia. Dan inilah hari cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada seluruh para sahabatnya untuk mendatangkan agama dan memelihara agama pada diri kita dan pada diri umat. Oleh karena itu hari sekalian, maka kita hari sekalian azamkan diri kita untuk kita jadikan hari sekalian sisa-sisa umur kita untuk dakwah. Bersedia semua insyaallah hari sekalian. Jadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. Inilah maksud hidup umat akhir zaman, yaitu untuk dakwah, membawa ini umat hari sekalian kepada agama, menyampaikan hari sekalian agama ini kepada umat, mengajak umat beriman, mengajak umat beramal, mengajak diri kita beriman, mengajak diri kita beramal, sehingga hari sekalian agama sempurna dalam diri kita. Bersedia semua insyaallah hari sekalian. Maka untuk latihan silakan daftarkan namanya, keluar 4 bulan. 4 bulan ini hanya latihan hari sekalian. Silakan taqabbalallah. Yang ulama silakan 1 tahun sebagai wujud tanggung jawabnya kepada umat. Silakan, masya Allah. Taqabbalallah. Insyaallah Pak, ke daftar jemaah taskil Pak yang mau berangkat baik setahun, 4 bulan, 40 hari. Segera Pak, boleh daftarkan dirinya Pak. Segera Pak, daftarkan Pak. Silakan, masya Allah, yang masih ada waktu sisa masa, ya, silakan daftar ke jemaah taskil. Nanti jam 6:30 kita duduk musyawarah insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.